Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Bapak Ibu sekalian, karena Ibu punya kegiatan saya ada ya. Hari ini saya mendapatkan tugas yang tidak bisa saya tolak karena yang punya tugas itu salah satu sesepuh ya di RW 9. Saya takut kualat. Jadi saya harus terima. Insya Allah nanti saya akan memberikan sharing, jadi bukan kuliah subuh karena di sini banyak sesepuh yang lebih berpengalaman ya. Di sini saya ini ada Pak Erwin, ada Pak Iwan, ada Pak Dedi, banyak. Jadi nanti kalau salah ada yang pengen didiskusikan boleh tanya sama Pak Imam ya. Oke. Atau sama Pak Sam juga boleh. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya, tahun ini kita dihebohkan oleh peristiwa yang sangat luar biasa yang kayaknya nggak masuk akal ya. Kok bisa peristiwa itu terjadi, yaitu mengenai mengenai kasus Epstein ya. Saya yakin mungkin sudah ada yang tahu di sini Epstein ya. Ada yang tahu ya Bapak Ibu semuanya, tapi mungkin juga ada yang belum terinformasikan ya. Tapi nggak apa-apa, yang sudah tahu supaya bisa menjadi pengingat, yang belum terinformasikan supaya menjadi tahu gitu ya. Epstein ini kasusnya sebenarnya apa ya? Jadi ini di awal Februari ini kita terkaget-kaget dengan terbongkarnya file Epstein, ya kurang lebih ada 3 juta file yang terdiri dari foto, video maupun email ya. Yang di dalamnya tuh terdapat informasi mengenai keterlibatan para elit dunia yang mempunyai pengaruh yang cukup besar, yang kayaknya itu selama ini nggak mungkin, tapi ternyata mereka bisa melakukan perbuatan yang sedemikian rupa. Mulai dari pemerkosaan, maaf ya, perdagangan manusia, ya, kemudian itu dari pemerkosaan anak di bawah umur ya, bahkan sampai ada penyembahan terhadap aliran sesat ya, penyembahan terhadap setan atau iblis ya. Nah, siapa sebenarnya Epstein ini? Sebelum kita mulai, Epstein ini adalah seorang Yahudi yang lahir di Brooklyn, New York, Amerika, dari seorang ayah dan ibu Yahudi, dan dia juga beragama Yahudi juga. Dan Epstein ini juga tidak menikah ya, cuma dia punya pacar namanya Ghislaine Maxwell ya, seorang anak dari mantan agen Mossad. Kalau di situ sih dibilangnya ini ya taipan media di Inggris ya. Kemudian Epstein ini memulai karirnya sebagai guru matematika di salah satu sekolah yang cukup favorit, Dalton School di situ. Dan di sekolah yang favorit ini dia jadi mempunyai lingkungan pergaulan yang cukup keren ya. Dia bisa berkenalan dengan para pesohor di situ ya. Dan melalui lingkungan pergaulan tersebut, Epstein ini bisa bertemu dan berkenalan dengan Wexner. Wexner ini salah satu CEO dan owner dari produk yang sudah cukup terkenal karena produk ini cukup mendunia, yaitu produk pakaian dalam Victoria's Secret. Mungkin bapak-bapak
udah cukup familiar ya dengan Victoria's Secret ya? Pak Imam, Pak. Oh Pak Imam ya? Pak Imam familiar Pak Imam ya? Oh Pak Yadi katanya. Tahu semua. Reader. Pak Yadi ya. Nah, dalam waktu kurang lebih 1 tahun, si Epstein ini bisa mendekati Wexner ini, sehingga di dalam waktu 1 tahun ini semua pengelolaan dari perusahaan Wexner ini diserahkan kepada Epstein. Ya, jadi Epstein ini diberikan hak dan tanggung jawab untuk mewakili Wexner, ya, untuk membuat perjanjian. Nah, dengan dibantu oleh tadi pacarnya si Ghislaine ini, ya, Epstein ini kalau di umum ini mempresentasikan dirinya sebagai pencari bakat untuk model, gitu ya. Tapi sesungguhnya itu hanyalah kedok belaka, karena dari wanita-wanita muda di bawah usia 14 tahun yang katanya ditawari untuk menjadi model, ternyata itu digunakan untuk memuas nafsu yang menyimpang dari Epstein. Ya. Nah, wanita-wanita muda itu yang tadinya berharap menjadi model, ya, mendapatkan kekayaan, ketenaran, tetapi akhirnya terjebak dan tertipu sebagai pelampiasan nafsu dari Epstein. Dan bukan hanya Epstein, juga termasuk di dalamnya adalah lingkungan pergaulan dari teman-teman Epstein. Nah, di sini banyak pesohor-pesohor dunia, ya, mulai dari politikus, pengusaha, artis, ya, yang mempunyai pengaruh luar biasa terlibat di dalamnya. Dikabarkan juga pesohor dari tanah air, ya, namanya juga ada tercantum di situ, ya, di file Epstein ini. Nah, kemudian sebagai umat Islam, bagaimana kita menyikapi hal tersebut, ya? Kita menyikapi mengenai file Epstein itu. Apakah kita anggap seperti berita kriminal begitu saja? Ya, misalnya, oh di tahun ini kemarin ada pembegalan seperti itu. Nah, tentunya tidak, ya. Tentunya tidak. Nah, kasus Epstein ini semakin mendekatkan kita. Sebenarnya kita juga bisa melihat ini bukan hanya sebagai kasus kriminal aja, tapi juga sebagai pengingat mengenai terbuktinya peringatan Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Apa saja yang sudah diingatkan oleh Rasulullah? Yang pertama itu mengenai merajalelanya kasus perzinahan yang terorganisir. Ya, jadi Rasulullah itu pernah menyebutkan bahwa nanti pada suatu masa itu perzinahan itu tidak dilakukan lagi secara sembunyi-sembunyi, tapi secara terang-terangan di depan umum, ya. Nah, ini ada hadis dari Al-Hakim menyebutkan bahwa akan datang kepada manusia suatu zaman di mana seorang pria mendatangi wanita dan menyetubuhinya di tengah jalan. Yang terbaik di antara mereka saat itu adalah yang berkata, seandainya engkau menutupinya di balik tembok. Nah, kaitannya dengan kasus Epstein ini, kejahatan seksual yang dilakukan oleh Epstein di pulau pribadinya ini sebenarnya sudah diketahui oleh elit dunia, ya. Tapi mereka mendiamkan begitu saja, ya, seolah-olah tidak ada hukum yang bisa menyentuh. Gak mungkin para penguasa dunia itu tidak tahu, ya. Tapi karena mereka juga terlibat di dalamnya juga, ya, mereka juga melakukan itu juga, jadi ya mungkin dibiarkan begitu aja lah. Ya, itu, ya. Kemudian yang kedua, Rasulullah juga pernah mengingatkan mengenai fitnah harta yang menghalalkan segala cara. Ya, jadi Nabi pernah memperingatkan bahwa manusia akan ada sampai suatu titik di mana mereka tidak peduli lagi dari mana harta itu diperoleh dan bagaimana cara menggunakan harta tersebut. Nah, di sini kekayaan yang diperoleh oleh Epstein digunakan untuk membeli pengaruh, menyuap, dan memfasilitasi kejahatan terhadap anak-anak. Jadi uang yang didapat itu dijadikan alat untuk melampaui hukum dan moralitas, sehingga kejahatan yang dilakukan olehnya dan oleh lingkungan pergaulannya itu menjadi aman. Kemudian yang ketiga ini juga menunjukkan adanya fenomena ruwaidah. Ya. Apa itu ruwaidah? Yaitu
fenomena di mana orang bodoh atau orang fasik, tapi dia yang mengatur segala urusan publik. Ya, jadi salah satu peringatan yang paling keras itu tentang munculnya para pemimpin atau tokoh publik yang secara moral itu rusak, akan tetapi memegang kendali atas urusan orang banyak. Jadi di sini Rasul pernah mengingatkan akan datang tahun-tahun penuh tipu daya, di dalamnya ruwaibidah. Kemudian sahabat bertanya, apa itu ruwaibidah Rasulullah? Ruwaibidah itu adalah orang fasik atau orang bodoh yang mengatur urusan masyarakat luas. Jadi kalau kaitan dengan kasus Epstein ini, banyak tokoh politik maupun tokoh publik yang terseret dalam kasus Epstein, yang menunjukkan bahwa orang-orang tersebut harusnya itu bisa menjaga integritas moral, tetapi justru mereka terlibat dalam kerusakan moral itu sendiri. Kemudian yang keempat, ini menunjukkan adanya hilangnya amanah terhadap perlindungan untuk anak-anak dan wanita atau untuk kaum yang lemah. Ya. Rasulullah sangat menekankan bahwa sayang kepada anak kecil dan hormat kepada orang tua itu merupakan bagian dari iman. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasul pernah berkata, bukan bagian dari golongan kami orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil. Jadi kasus Epstein ini bukan hanya sekedar kasus kriminal biasa, tapi di dalamnya juga mengandung pengingat ya, atau tazkirah buat kita bahwa dunia ini adalah tempatnya ujian. Kekuasaan tanpa iman itu akan berujung pada kezaliman. Terus bagaimana caranya supaya kita bisa melindungi atau membentengi anak-anak dan keluarga kita dari pengaruh buruk yang terjadi di lingkungan selama ini? Saya akan bagi sedikit, ada 5 tips ya. Tapi nanti kalau ada yang mau menambahin nggak apa-apa, silahkan. Tips yang pertama itu kita harus bisa membangun komunikasi yang terbuka dan nyaman dengan anak-anak kita atau anak cucu gitu ya. Jadi kita harus bisa pastikan bahwa mereka tuh merasa nyaman dan aman pada saat berkomunikasi dengan kita. Tidak ada mereka merasa takut disolimi atau dihakimi. Nah, karena biasanya kasus-kasus eksploitasi ini seringkali terjadi karena mereka, anak-anak kita itu merasa tidak nyaman atau tidak mempunyai tempat mengadu pada saat mereka melihat sesuatu yang aneh di lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan edukasi bagian tubuh ya. Jadi kita ajarkan kepada anak-anak sejak dini, jadi bagian tubuh mana yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh disentuh orang lain. Berikan pemahaman kepada anak-anak bahwa mereka juga berhak untuk menyampaikan kata tidak jika mereka merasa tidak nyaman, baik itu kepada orang tua ataupun kepada orang-orang yang memiliki otoritas. Ya, berikan pemahaman itu. Jadi mereka juga berani untuk mengatakan tidak pada saat mereka merasa tidak nyaman. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa melakukan literasi digital secara ketat terhadap anak-anak kita. Ya, jangan kita biarkan anak-anak itu berselancar di dunia maya tanpa pengawasan, karena predator itu mengintai biasanya dari game online atau mungkin dari media sosial kan. Jadi kita harus berusaha menjadi teman buat anak dan keluarga kita, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, sehingga kita tahu dengan siapa saja mereka berinteraksi. Kemudian yang keempat, kita bisa menanamkan sifat muraqabah atau merasa selalu diawasi oleh Allah. Jadi ajarkan kepada mereka, kepada anak-anak itu, meskipun orang tua itu tidak melihat, tapi ada Allah yang selalu melihat dan mengawasi. Nah, jika fondasi tauhid ini benar-benar tertanam kuat di hati mereka, ya, insya Allah mereka tuh akan memiliki alarm internal saat menghadapi godaan. Ya, jadi meskipun situasinya mereka berada jauh dari rumah, jauh dari kita, mereka bisa lebih aman, ya, lebih safety.
Kemudian selektif dalam memilih lingkungan pergaulan. Ya, jadi pastikan anak kita tuh kita tahu mereka bergaul dengan siapa, pergi dengan siapa, gitu kan, berteman dengan siapa. Karena seringkali kasus-kasus besar muncul itu dari lingkaran pertemanan yang kelihatannya mewah dan menjanjikan, tapi ternyata di dalamnya itu adalah penuh racun. Ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, soal menjaga anak ini, membesarkan ini memang saat ini tantangannya sangat besar sekali di hari zaman ini. Jadi bukan hanya soal memberi makan atau menyekolahkan mereka saja, tetapi juga soal bagaimana kita bisa menjaga keselamatan jiwa dan iman mereka, sehingga sampai dengan akhir hayat tetap memegang kalimat la ilaha illallah. Ya, itulah kesuksesan buat orang tua pada saat kita sendiri bisa menjaga kalimat la ilaha illallah sampai dengan nafas terakhir, begitupun dengan keluarga kita. Oleh karena itu, sebelum kita tutup, ya, marilah kita berdoa bersama. Semoga Allah senantiasa menjadi penjaga utama bagi keluarga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Ya Allah, ya Hafiz, kami memohon perlindungan-Mu dari fitnah dunia yang keji dan menyesatkan. Di zaman yang penuh tipu daya ini, jagalah mata, hati dan langkah kami agar tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan yang membinasakan. Ya Allah, ya Sata, muliakanlah diri kami dengan sifat ifah, menjaga kehormatan. Jagalah putra putri kami, keluarga kami dari mangsa orang-orang zalim. Lindungilah mereka dari segala bentuk eksploitasi dan kejahatan yang merusak masa depan dan iman mereka. Ya Allah, ya Adil, janganlah Engkau biarkan harta dan kekuasaan menjadikan kami buta akan kebenaran. Jadikanlah apa yang kami miliki sebagai sarana untuk menggapai ridho-Mu, bukan alat untuk menzolimi hamba-Mu yang lain. Kami berlindung kepadamu dari kehinaan di dunia dan siksa yang pedih di akhirat. Ya Allah, ya Hadi, kumpulkanlah kami bersama orang-orang soleh dan jauhkanlah kami dari lingkaran orang-orang yang fasik. Tetapkanlah hati kami di atas agama-Mu hingga maut menjemput dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbikal rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.